Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Dedi Hamdani dengan NIM 18220016. Gua berasal dari Prodi Teknik Informatika Sains Teknologi Universitas Trisakti Yogyakarta. Gua kali ini buat video tentang presentasikan tentang kompleksitas algoritma. Langsung kita mulai aja. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh, masalah pengurutan short, ada puluhan algoritma pengurutan. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan n yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah perhitungan penyelesaian masalah. Mengapa kita memerlukan algoritma yang mangkus? Lihat grafik di bawah ini. Oke. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer. Komputer bukan cara yang tepat. Alasannya, yang pertama, setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahan mesin yang berbeda. Dalam artian, waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer yang lain tidak sama. Yang kedua, compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Dalam artian, waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler yang lain tidak sama. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu atau bisa disimpulkan dengan TN diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma yang sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas ruang atau biasa disimpulkan dengan S diukur dari memori yang digunakan untuk struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu yang diperlukan algoritma dengan meningkatkan ukuran masukan n. Ukuran masukan n adalah jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contoh, algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka n sama dengan 1000. Contoh, algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka n sama dengan 100. Contoh terakhir, algoritma perkalian 2 buah matriks berukuran 50 x 50, maka n sama dengan 50. Dalam praktik perhitungan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel n saja. Contoh, besaran masukan yang pertama n. Kompleksitas algoritmanya 5000 n. Kompleksitas algoritma B-nya 1,1 pangkat n. Besaran masukan 10. Kompleksitas algoritmanya yaitu 50.000 dan kompleksitas algoritma B-nya adalah 3. Kemudian besar masukan 100, kompleksitas algoritma A-nya yaitu 500.000 dan kompleksitas algoritma B-nya 13,781. Besaran masukan 1000, kompleksitas algoritmanya yaitu 5 juta. Kompleksitas algoritma B-nya 2,5 kali 10 pangkat 41. Dan besaran masukan 1 juta, kompleksitas algoritmanya 5 kali 10 pangkat 9. Dan kompleksitas algoritma B-nya 4,8 kali 10 pangkat 41.392. Kompleksitas waktu. Jumlah tahapan di komputasi dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan.
Di dalam sebuah algoritma terdapat berbagai macam jenis operasi. Yang pertama operasi baca atau tulis, kemudian operasi aritmatika, contohnya tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian ada operasi pengisian nilai assignment. Kemudian ada operasi pengaksesan elemen arik, dan ada operasi pemanggilan fungsi atau prosedur, dan lain-lain. Dalam praktek, kita hanya menghitung jumlah operasi kas atau tipikal yang mendasari suatu algoritma. Contoh operasi kas di dalam algoritma. Algoritma pencarian di dalam larik, operasi kasnya perbandingan elemen larik. Algoritma pengurutan, operasi kasnya perbandingan elemen dan pertukaran elemen. Kemudian algoritma penjumlahan dua buah matriks, operasi kasnya penjumlahan. Dan algoritma perkalian dua buah matriks, operasi kasnya perkalian dan penjumlahan. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. Yang pertama ada T-max, adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk, worst case, dalam artian kebutuhan waktu maksimum. Yang kedua ada T-min, adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, best case, dalam artian kebutuhan waktu minimum. Kemudian ada T-average n, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata, average case, dalam artian kebutuhan waktu secara rata-rata. Ini merupakan coding untuk mencari algoritma untuk membuat algoritma sequential search. Jumlah operasi perbandingan elemen table. Kasus terbaik ini terjadi bila A1 sama dengan X. T-minnya sama dengan 1. Kasus terburuk bila AN sama dengan X atau X tidak ditemukan, maka T-max N sama dengan N. Dan kasus rata-rata jika X ditemukan pada posisi posisi ke J, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dieksekusi sebagai J kali sebanyak J kali T-average N sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai N, terus dibagi dengan 2 dibagi dengan N sama dengan 1 per 2N dikali 1 tambah N dibagi N sama dengan N tambah 1 bagi 2. Nah, ini adalah latihannya. Hitung kompleksitas waktu algoritma berikut berdasarkan jumlah operasi kali. Untuk latihan kali ini menggunakan Python ya. Oh ya, kali ini menggunakan Python. Mungkin dapat dicoba. Nah, jawabannya untuk J sama dengan N, yaitu jumlah operasi perkalian sama dengan N. J sama dengan N bagi 2. Jumlah operasi perkalian sama dengan N bagi 2. J sama dengan N bagi 4. Jumlah operasi perkalian N sama dengan N bagi 4. J sama dengan 1. Jumlah operasi perkalian sama dengan 1. Jumlah operasi perkalian seluruhnya adalah N tambah N bagi 2. N per 2. N per 2 ditambah N per 4 ditambah seterusnya sampai ditambah 2 tambah 1 merupakan deret geometri sama dengan N dikali 1 kurang 2 pangkat 2 log N bagi pangkat 2 min 1 per 1 dikurang 1 per 2 sama dengan 2 kali N kurang 1 2 kali N min 1. Ya, itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya.